Suara Hati. Renungan hari ini, Senin, 15 September 2025. Topik, pahami terlebih dahulu sebelum mempercayai. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Amsal 14 ayat 15 dan 16, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Saudaraku, belakangan ini dunia telah dipenuhi opini yang menyesatkan atau berita hoaks. Walaupun itu berita hoaks, tetapi anehnya, justru banyak orang menerima begitu saja setiap informasi atau perkataan orang lain tanpa menyaring dan menilai kebenarannya. Karena mereka menerima informasi yang belum pasti itu, akhirnya mereka mengambil keputusan yang salah. Setelah diteliti kebenarannya, akhirnya berujung pada penyesalan, kebingungan tidak karuan, sebab mereka telah merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Nas hari ini, kita diingatkan agar jangan menjadi orang yang bodoh, tak berpengalaman. Orang yang bodoh biasanya mudah tertipu, dan mudah terpengaruh pada setiap perkataan yang belum tentu benar. Dalam ilmu komunikasi, setiap informasi harus terlebih dahulu diencoding dulu, untuk menentukan kebenaran informasi tersebut. Mengapa demikian? Sebab tidak semua perkataan yang berasal dari sumber dapat dipercaya, dan tidak semua yang kita dengar dapat meyakinkan informasi yang benar. Bahkan, sekalipun perkataan yang kedengaran rohani, belum tentu juga sejalan dengan firman Tuhan. Karena itu, kita perlu mewaspadai dengan bijak dalam menerima perkataan orang lain. Nas di atas, sangat perlu kita pahami agar hidup kita tidak terjebak dalam kesusahan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjaga kemurnian iman kita di hadapan Tuhan. Bagi mereka yang mudah menerima dan menyetujui perkataan orang lain, tanpa memverifikasi kebenaran, akan lebih rentan terjebak dan tertipu, misalnya seperti investasi bodong. Dalam dunia ini, tidak mengenal siapa dia, telah banyak disesatkan terlebih pemahaman teologis yang keliru, atau menerima nasihat-nasihat duniawi yang meyakinkan dan seolah-olah benar. Tetapi sebaliknya, orang bijak harus berhati-hati, harus menguji segala sesuatunya, sebelum mempercayai atau bertindak berdasarkan perkataan orang lain, sekalipun berasal dari orang yang bereputasi baik. Sebagai orang percaya, kita memiliki firman Tuhan, sebagai pedoman kebenaran yang utama dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Memahami dan merenungkan apa yang kita terima dan dengar, adalah langkah awal dalam membantu kita untuk semakin mengenal pribadi Tuhan, sehingga kita memiliki dasar yang kokoh dalam memproses setiap perkataan yang kita dengar. Meminta hikmat dari Tuhan melalui doa, ini penting juga untuk kita lakukan. Tuhan adalah sumber segala hikmat yang dengan murah hati telah memberikannya kepada siapa saja yang meminta dengan tulus. Agar hikmat itu dapat kita miliki, mari kita baca dalam Yakobus 1 ayat 5, yaitu tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saat kita dihadapkan dengan berbagai perkataan dari sesama manusia, hikmat Tuhan membantu mengetahui mana perkataan yang benar dan mana yang menyesatkan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Sebab, sesuatu yang terdengar baik, itu belum tentu benar, dan sesuatu yang terdengar buruk, belum tentu salah. Oleh karena itu,
Marilah kita tetap berhati-hati, berpegang teguh pada kebenaran Tuhan, dan bersandar pada hikmat-Nya agar tidak terjebak hoaks atau opini menyesatkan. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada penyebar gosip agar bertobat. Salam sehat saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Saudaraku, hidup dengan rukun, saling mengasihi dalam kasih Tuhan yang tulus dan murni, tanpa rasa benci, amarah dan dendam, tanpa kemunafikan. Semua saling mengampuni, saling memaafkan, karena Allah telah mengampuni kita. Jangan kejahatan dibalas kejahatan, kasihi saudaramu. Sesat bagi Tuhan, oh, manalah mungkin bisa berbuah bila tak punya kasih. Janganlah kau lupa kasih-Nya bagi kita semua orang yang berdosa.
kekasih. Janganlah kau lupa kasihnya bagi kita semua orang yang berdosa. Sudah selayaknya Bila kita saling mengasihi, janganlah kau lupa kasihnya bagi kita semua orang yang berdosa. sudah selayaknya Bila kita saling mengasihi, oh sudah selayaknya bila kita saling mengasihi.